Nakes hebat, Indonesia sehat. Let's talk, let's talk, let's talk. Halo Nakes Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam sehat, semoga semua sehat selalu. Kita hari ini dapat tamu dari jauh, ini tamunya jauh ya. Namanya Pak Timor, pasti sudah kenal semua. Pak Timor ini hit banget waktu dari mulai kejadian pandemi sampai sekarang. Apa kabar Pak Timor? Baik, Pak Heri. Halo, Nakes Indonesia, salam hebat, salam sehat. Terima kasih Pak Heri, saya diundang untuk menceritakan sedikit tentang SSDMK. Ya, ini momen perdana untuk podcast di Nakes ya. Jadi Pak Timor dapat kesempatan perdana nih, karena memang cukup penting dan cukup perlu untuk diketahui para nakes semua yang ada di Indonesia ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa awal 2020 ada pandemi COVID-19, tiba-tiba ada yang hit banget gitu namanya SSDMK, pasti semua kenal tuh. Apalagi yang menangani COVID pasti kenal itu apa, Sistem Informasi SDM Kesehatan. Jadi hit banget, kira-kira kenapa Pak Timor mungkin bisa jelaskan? Ya, baik Pak Heri, terima kasih. Jadi SSDMK ini di bawah 2018 itu sudah terkenal sebenarnya Pak Heri. Cuman mungkin teman-teman di daerah belum aware terkait dengan SSDMK. Hikmah di balik pandemi COVID ini yang membuat kami, istilah menggunakan kata dari Pak Edi itu banjir data Pak. Banjir data. Ya, karena saat itu syarat untuk vaksinasi harus terdaftar di SSDMK. Nah, ini menjadi tantangan buat teman-teman di daerah di mana nakesnya ya. Nakesnya ya. Seluruh nakesnya. Jadi kenapa saya bilang tantangan? Karena semua teman-teman ternyata belum tercover di SSDMK. Sehingga teman-teman yang ada di dinas, puskesmas dan rumah sakit saat itu hanya masih pemerintahan, kerepotan ketika ada teman-teman dari swasta, dari klinik, rumah sakit swasta ingin nakesnya divaksin. Jadi itu awalnya SSDMK menjadi hit, sampai-sampai server kita sempat juga keganggu. Jadi situasi itu mungkin bisa lebay kayak kalau saya sebut, jangan ngaku nakes kalau nggak ada di SSDMK. Setuju. Karena apa Pak? Memang ini menjadi menarik. Karena kalau dia seorang nakes harus terdaftar di SSDMK. Yeah. Kami berpikir kalau nanti seluruh sistem terkait dengan ketenagaan khusus SDMK lewat SSDMK harus terdaftar di SSDMK. Bahkan kalau mau keluar negeri pun kalau perlu sudah terdaftar di SSDMK. Ya, tuh harus diketahui. Jangan ngaku nakes kalau nggak masuk SSDMK gitu ya. Setuju. Sudah punya NIK, sudah punya STR, ya punya STR, harus tercatat di sini ya. Ya, selain untuk dimanfaatkan datanya untuk program vaksinasi, untuk apa lagi? Ya, yang saat itu juga sedang berjalan insentif nakes Pak. Karena syarat teman-teman itu dibayar, insentifnya harus ada di SSDMK. Jadi boleh diusulkan kalau sudah tercantum di dalam sistemnya. Iya. Tuh kan berarti penting banget tuh kalau nakes melayani COVID tidak masuk di dalam datanya di dalam SSDMK, ya berarti tidak bisa diusulkan, tidak sah tuh diusulkan untuk mendapatkan insentif ya. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Luar biasa. Jadi itu yang harus diketahui. Bukan hanya nakes saja, mungkin barangkali di fasilitas pelayanan kesehatan dimanapun di seluruh Indonesia mestinya harus juga mengentry atau mengupdate datanya untuk supaya data yang ada di SSDMK bisa terus digunakan untuk program-program yang ada di Kementerian Kesehatan. SSDMK saya dengar juga akan jadi satu platform. Nah, kira-kira mungkin nakes maupun fasilitas pelayanan kesehatan, pengelola SSDMK juga perlu tahu ini. Ya. Seperti apa kira-kira? Ya, baik, terima kasih. Di 2021 kami sudah membuat roadmap. Alhamdulillah sudah ditantangani oleh Bu Dirjen dan diketahui oleh halayak bahwa di 2021 itu roadmap SSDMK itu salah sampai 2024 itu mengintegrasikan data baik di lintas program, lintas sektor sampai nanti menjadi sebuah platform. Platform di sini dimaksud adalah bahwa nanti SSDMK itu akan menjadi suatu aplikasi yang bisa menghubungkan banyak modul terkait dengan bisnis proses yang ada di Dirjen Nakes.
Juga mungkin terkait dengan di luar di Nakes terkait dengan mungkin aplikasi-aplikasi lain yang bisa terhubung dengan SSDMK. Ya, contohnya sekarang kira-kira yang lintas sektor kira-kira mana saja yang sudah? Ya, yang kami sudah perpanjang ini dengan BKN Pak. Ini yang udah tahun 5 tahun kedua ya. 5 tahun kedua alhamdulillah dengan BKN kami perpanjang untuk mengecek data ketenagaan, tapi tidak hanya yang jabatan fungsional kesehatan, tapi juga tenaga non kesehatan bekerja di bidang kesehatan. Itu juga sudah kami update. Nah, bagaimana dengan aplikasi-aplikasi yang ada di lingkungan di Nakes, kan juga mulai dari perencanaan sampai penyediaan, pendayagunaan, kemudian ada peningkatan mutu dan pembinaan pengawasan. Kira-kira dengan SSDMK bagaimana hubungannya? Ya, SSDMK pertama kali adalah aplikasi yang terhubung dengan STR Pak, itu baik KKI atau KTKI untuk memvalidasi tenaga kesehatannya. Kami berharap memang ini karena KKI sudah menggabung ke Dirjen Nakes menjadi makin memperkuat, itu sudah terhubung untuk validasi. Kemudian dipakai datanya untuk pemanfaatan Renbud, perencanaan kebutuhan. Jadi teman-teman di Renbud tidak perlu lagi input lagi data ketenagaannya. Lalu dipakai untuk perencanaan Nusantara Sehat. Ini juga untuk penempatan Nusantara Sehat harus dicek dulu berapa kondisi ketenagaan. Itu di lingkungan Dirjen Nakes. Dengan aplikasi insentif sudah pasti ya. Kemudian dengan pemanfaatan data lagi dengan pelatihan, dengan penyediaan di mana dengan data-data ketenagaan atau data-data mahasiswa yang sudah kita ambil dari Dikti. Terus dengan di lingkungan program. Kami bersyukur Pak, alhamdulillah dengan SIRS online itu sudah terhubung dan SSDMK satu-satunya tempat untuk menginput data. Jadi teman-teman di rumah sakit bersyukur sudah tidak perlu menginput 2 aplikasi. Tinggal di SSDMK datanya sudah terintegrasi. Kemudian dengan lintas sektor tadi sudah sampaikan dengan KL lain, yang paling penting dengan organisasi profesi. OP ini kita mau, itu kan wadahnya tenaga kesehatan. Ya, kita gandeng Pak, kita harapkan OP ini juga bisa memperkuat SSDMK. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa terhubung itu artinya kita sistem informasi SDM kesehatan itu terbuka untuk berbagi pakai atau kerennya interoperabilitas gitu ya. Nah, saya masih ingat dulu awal-awal dikembangkan SSDMK ini kan kita harus bermitra dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, sekarang sudah lebih dari itu. Saya tahu bahwa dulu kita teriak-teriak update-nya supaya apa, ternyata memang untuk ke depan pasti manfaatnya akan jauh lebih banyak lagi. Nah, sekarang pertanyaannya ketika sudah SSDMK sudah berbagi pakai baik lintas program maupun lintas sektor, kira-kira sekarang kalau misalnya ada fasilitas pelayanan kesehatan, ada dinas kesehatan kabupaten kota, ada dinas kesehatan provinsi yang tidak update, kira-kira kerugiannya apa tuh? Rugi, sangat rugi. Apalagi yang terbaru saya saat ini untungnya ruginya. Rugi sangat. Kalau untungnya banyak. Rugi sekali Pak. Karena yang terbaru saat ini kami kan sedang dipakai datanya untuk afirmasi P3K. Ini menarik Pak karena pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja. Ya, P3K ini sumber datanya dari SSDMK Bapak Ibu. Jadi teman-teman di daerah rugi kalau tidak mengupdate SSDMK. Karena memang tadi disampaikan dulu mungkin kurang aware atau kurang care, belum melihat manfaatnya. Saat ini sudah dipakai untuk pengambilan keputusan, bahkan untuk kajian Pak. Kami juga sudah teman-teman di kampus UGM khususnya sudah pernah minta data kami untuk penelitian. Jadi kalau Bapak sampaikan tadi teman-teman dinas kota dan puskesmas dan rumah sakit tidak mengupdate, sangat rugi. Dan ini sudah terlihat tadi sudah disampaikan bahwa dengan digunakannya data BIS SISDMK untuk sebagai data dasar untuk rekrutmen atau afirmasi P3K tadi, itu saya dengar sudah banyak telepon-telepon yang kok nggak masuk padahal sudah diberitahu, dikasih batas waktu, ternyata masih banyak yang tidak masuk. Nah, itu baru mulai merasa ruginya tadi disampaikan Pak Timor, rugi. Jadi memang rugi kalau tidak tenaga kesehatan namanya tidak masuk dalam SISDMK. Catat, itu mesti dicatat tuh. Ngaku Nakes, ngaku tenaga kesehatan Indonesia, namanya harus masuk di situ dan bisa di situ semua bisa melihat siapa ada di mana di seluruh Indonesia ini, di wilayah Indonesia. Selain sekarang lagi marak-maraknya digunakan database SISDMK ini, kira-kira apa yang diperlukan dari sisi
di Nakes untuk mengelola SSDNK ini kira-kira Pak Timor, dari sisi apakah dari sisi perangkat, apakah dari sisi sistem, apakah dari sisi database itu sendiri kira-kira? Baik, ini pertanyaan sangat bagus Pak, mungkin didengar oleh pimpinan nanti ya, pimpinan tingkat tinggi di Dirjen Nakes. Ibarat kata ini sebuah anak yang terus bertumbuh kembang Pak. Bertumbuh kembang artinya hidup. Ya. SSDNK itu hidup. Iya. Terus berkembang, terus hidup. Di mana database makin besar, infrastruktur juga, kekuatan server juga harus diperkuat, jaringan internet bandwidth ke server juga harus diperkuat. Mudah-mudahan itu bisa didengar oleh pimpinan sehingga kami bisa bekerja semakin maksimal Pak. Semakin maksimal, kenapa saya bilang semakin maksimal? Karena kami berupaya untuk maksimal terus di atas target. Karena kenapa kami sampaikan hal ini? Karena saat ini sistem yang berkembang, yang terus tumbuh, itu terus harus dirawat. Istilah Pak Heri mungkin di maintain atau dipelihara. Jadi kami harus terus dipelihara. Dipelihara itu semuanya, bukan hanya alatnya aja itu. Bukan hanya alatnya, benar. Ya. Database-nya semuanya, semuanya harus. Itu Pak yang harus kami perlu dukungan dari atasan atau pimpinan. Setuju ya. Memang perlu. Saya kira sistem apapun itu tidak hanya soal dituntut datanya saja yang harus valid, harus lengkap dan harus terkini, tetapi juga perangkat yang untuk memelihara database itu pun juga harus senantiasa diperbarui ataupun diremajakan, juga termasuk orang-orangnya yang di dalam kalau kerennya disebutnya ya brainware-nya, ataupun tidak hanya hardware-nya, tidak hanya software-nya, tapi juga brainware-nya juga di-maintain. Ini karena kita tahu bahwa dari Sabang sampai Merauke, petugas-petugas yang mengelola data SSDNK ini juga selalu berputar, sehingga selalu harus di-upgrade juga pengetahuannya. Saya dengar terakhir juga untuk bagian dari maintain database ini sudah dilakukan Monef triwulanan ya, Monef triwulanan artinya Monef ini tidak hanya melihat siapa yang sudah update atau siapa yang belum update, tetapi ini juga lebih ke arah mengajak sama-sama untuk maintain database. Apa yang sudah dilakukan? Saya dengar ada verifikasi, ada validasi dan sebagainya itu. Ya Pak. Memang di Monef ini kita memberikan semacam kayak informasi digital. Itu ada warna hijau, artinya sudah 100% data sudah diupdate. Kemudian ada kuning itu di atas 60%, di bawah 80%. Kemudian merah di atas, di bawah 50%. Jadi memang 3 bulan ini secara berkala kita mengeluarkan informasi terkait dengan Monef data. Tadi Monef ini juga penting mengingat biar bisa melihat, memacu teman-teman provinsi, Kapolta dan Paskes terkait dengan keupdatean datanya. Tadi verbal ya, terkait dengan verifikasi. Iya, data yang kita ada di SSDNK ini kan diinput baseline dari Paskes Pak. Basis data Paskes kemudian diverifikasi oleh teman Kapolta. Jadi verifikasi itu tugasnya Kapolta, pengelola di kabupaten kota ya. Verifikasi. Pokoknya harus sering-sering setiap hari buka tuh Pak. Jadi nggak ada lagi. Harus dijagain lilinnya. Validasi itu kita bilang untuk provinsi. Verifikasi Kapolta, validasi untuk provinsi. Jadi teman-teman provinsi juga memvalidasi teman-teman Kapoltanya. Ini juga supaya ada tanggung jawab bersama Pak terkait data. Ya, saya kira data tenaga kesehatan atau SDM kesehatan Indonesia tugas kita bersama. Kita mesti sama-sama tadi dari mulai ujung, dari pengelola di fasilitas pelayanan kesehatan. Sebelum pengelola fasilitas pelayanan kesehatan tentunya nakesnya sendiri kalau memang harus mengupdate juga kalau misalnya ada sertifikat baru atau ada ijazah yang baru ditempuh itu juga harus diupdate juga. Kemudian naik ke wilayah kabupaten kota tentunya juga harus mengupdate. Dan tadi sudah disediakan menunya namanya verifikasi. Kemudian kalau untuk di pengelola provinsi, di wilayah provinsi juga harus melakukan update dengan senantiasa membuka dan melakukan validasi. Ya. Nah, ini tahun ini sudah berjalan, sekarang sudah berjalan 3 bulan ini sudah ada Monef triwulanan. Saya dengar ada feedback yang dilakukan oleh tim SSDNK ini ke provinsi masing-masing terhadap hasil Monef. Apa ini? Kira-kira seperti apa nih? Ya, Monef kemarin itu Pak, memang ada 5 provinsi yang kita kunjungi khusus ya. Memang ternyata provinsi ini besar-besar Pak. Yang besar itu saya bilang Jawa Barat, Jawa Timur, ada Kalimantan. Memang ini Paskesnya banyak. Jawa semua ya? Oh, ada Kalimantan? Ada Kalimantan, ada Banten,
Paskesnya banyak Pak. Iya. Misalnya kan teman-teman ini sudah bagus bisa mengupdate teman-teman di departemen di dinas, puskesmas, rumah sakit dan klinik. Nah ini jadi menjadi tantangan ketika paskesnya banyak, berarti cepat-cepat mengupdate datanya sehingga tidak di bawah. Iya, artinya kalau banyak fasilitas pelayanan kesehatannya, berarti mau tidak mau harus update-nya ya real time, gitu kan? Enggak, meskipun ada mekanisme triwulanan, bukan berarti nunggu nanti masih baru bulan pertama, nanti nunggu bulan kedua. Sebaiknya memang update-nya real time. Seperti istilah Pak Heri, update seperti pasang status. Update status ya. Sekarang sudah zamannya update status. Pindah mana kita update. Nah ini juga begitu. Ada data nakes pindah, data nakes meninggal itu langsung saat itu saja diupdate. Nggak usah nunggu triwulanan. B06, D09, nah kelamaan. Ya. Saya kira itu mekanisme ini adalah bagian dari maintaining database yang ada di SISDMK. Mudah-mudahan ini juga makin baik dan makin banyak orang yang ingin berbagi pakai dengan SISDMK. Nah, kira-kira Pak Timor ada pesan buat teman-teman pengelola di kabupaten kota maupun di provinsi, silakan. Ya, terima kasih Pak Heri. Mungkin ke teman-teman pengelola di Paskes dulu, terima kasih teman-teman pengelola di Paskes telah berjuang memasukkan datanya ya, karena memang data ketenagaan tadi itu tugas kita bersama. Ya, jadi tanggung jawab kita bersama, jangan sampai nanti ada nakes yang tidak terinput di SSDMK, kasihan sekali. Karena tadi Pak Heri bilang kalau belum nakes, kalau belum terinput di SSDMK. Kemudian teman-teman dari Kapolta, terima kasih juga atas partisipasinya telah memverifikasi data. Tanpa peran Bapak Ibu teman-teman di Kapolta, kami juga teman-teman di provinsi juga tidak akan ada artinya. Terus teman-teman di pusat tidak akan bisa bicara soal data. Kami kembalikan data ini, data Bapak Ibu semua, ya. Bapak Ibu bisa mainkan data ini, bisa keluarkan data ini. Dukung kami, support kami agar kami bisa memperkuat kembali atau memperlakukan pengembangan yang lebih baik terkait SSMK. Masih banyak mimpi-mimpi kita Bapak Ibu yang Bapak Ibu mungkin sudah ketahui juga. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan satu persatu, yang tadi SSMK mobile, data warehouse yang bisa diakses oleh teman-teman para pimpinan untuk bisa melihat data dengan cepat seperti dan lain-lainnya. Mungkin itu Pak, terima kasih. Iya. Kalau saya satu aja pesannya. Jadi jangan mengaku nakes Indonesia kalau belum tercantum datanya di SISDMK. Mantap. Catat itu. Mantap kan?